Selamat datang. Kali ini kita akan menyelami sesuatu yang kelihatannya sangat teknis, tapi percayalah, ini luar biasa menarik. Kita akan coba bongkar jeroan iPhone 14 Pro Max berdasarkan sumber yang Anda berikan. Tapi bukan kameranya atau layarnya, bukan itu. Kita akan masuk lebih dalam ke jantungnya. Ke sesuatu yang bikin dia bisa nyala, sirkuit daya baterainya. Sumber kita kali ini, wah cukup menantang nih. Ada serangkaian diagram skematik yang rumit, terus ada juga video penjelasan mendalam dari seorang teknisi, namanya Wintes Laknock. Misi kita, coba menerjemahkan bahasa alien dari diagram-diagram ini, dan cari tahu apa sih rahasia di balik manajemen daya ponsel ini. Apa yang bikin dia begitu istimewa, dan yang paling penting, beda dari model sebelumnya. Oke, mari kita bedah ini. Hal pertama yang langsung menarik perhatian saya dari sumber ini itu soal penamaan. Di iPhone 14 biasa, jalur daya utama dari baterai itu namanya PPVT GLCBAT. Tapi di 14 Pro Max namanya jadi PPBAT-TVC BBIC. Ini kan sekilas kedengarannya kayak ya udah cuma pembaruan teknis aja gitu. Apa perubahan nama ini beneran penting? Atau ini cuma urusan internal para insinyur Apple aja? Itu pertanyaan yang bagus banget. Karena justru disitulah letak petunjuk terbesarnya. Perubahan nama itu bukan sekedar kosmetik, tapi sebuah deklarasi. Kata kunci yang harus Anda perhatikan itu 4 huruf terakhir, BPIC. Ini berujuk pada sebuah komponen baru yang jadi pusat dari seluruh arsitektur daya di model Pro ini. Komponen baru? Jadi bukan cuma nama yang berubah, tapi ada pemain baru di papan sirkuitnya. Tepat sekali. Komponen itu sebuah chip IC, kodenya U4200, yang oleh para teknisi disebut BPIC, singkatan dari Battery Protection IC. Jadi, sebuah chip yang didedikasikan khusus buat melindungi baterai. Oh. Di model iPhone 14 biasa, seperti yang dijelaskan sumber, fungsi perlindungan ini sebagian diurus sama sistem yang lebih simpel, namanya RSEKN. Tapi di sini, Apple memutuskan buat ngasih tugas ini ke satu chip spesialis. Ini bukan sekedar upgrade, ini perubahan filosofi yang fundamental. Oke, ini mulai menarik. Jadi ada penjaga khusus sekarang. Kalau kita lihat diagram alur yang Anda berikan itu, yang PPBATTCBCPIC-PNG, saya bisa lihat jelas banget. Ada jalur utama warna merah keluar dari konektor baterai. Dan jalur itu nggak langsung nyebar kemana-mana, tapi malah langsung masuk ke satu titik. Chip U4200 ini. Persis. Bayangin aja, konektor baterai itu kayak pintu utama bendungan. Di model lama, airnya mungkin langsung dialirkan ke beberapa kanal. Nah di sini, semua air dari bendungan harus lewat satu gerbang turbin raksasa dulu. Oke. Chip U4200 ini adalah gerbang itu. Dia jadi penjaga pintu pertama buat setiap elektron yang keluar dari baterai. Ini bikin dia punya kontrol absolut atas seluruh daya di ponsel, BPIC ini. Di video penjelasannya disorot ada sesuatu yang baru di konektor baterainya sendiri. Ada pin-pin tambahan gitu. Benar. Dan pin-pin inilah yang ngasih chip BPIC kekuatan supernya. Ada 2 jalur baru yang sebelumnya nggak ada di iPhone 14 biasa. Analog Bat TV Cell Pose dan Analog Bat TV Cell Neck-Con. V-cell itu singkatan dari voltage cell, tegangan sel? Wah, cepat sekali Anda menangkapnya. Tepat. Jalur-jalur ini memungkinkan chip U4200 buat ngobrol langsung dengan sel baterai lithium-ion itu sendiri. Maksudnya ngobrol langsung? Dia bisa memonitor kutub positif dan negatifnya secara langsung. Individual. Ini bukan lagi sekedar ngukur tegangan yang keluar dari bungkus baterai secara keseluruhan. Analoginya gini, ini kayak dokter yang nempelin stetoskop langsung ke jantung pasien. Bukan cuma ngukur tekanan darah di pergelangan tangan. Wow. Dia bisa dengar detaknya, ritmenya, kesehatannya langsung dari sumbernya. Jadi ini jauh lebih dalam ya, lebih mendasar. Ini bukan soal kuantitas daya aja, tapi soal kualitas dan kesehatan. Nah, itu dia inti dari Battery Management System atau BMS yang jauh lebih canggih ini. Tujuannya perlindungan proaktif. Sumber kita ngejelasinnya gampang banget. Ada 4 tugas utama dari chip ini. Coba kita bedah satu persatu ya, karena ini penting.
Silakan. Pertama, mencegah tegangan berlebih atau over voltage. Ini masalah yang sering kita dengar kan? Misalnya kita pakai charger abal-abal yang murah, kadang voltasenya nggak stabil. Chip BPIC ini bertindak kayak satpam di gerbang. Kalau dia deteksi voltase yang masuk lebih dari ambang batas aman, dia langsung putus aliran. Jadi, sebelum daya beracun itu sempat ngerusak atau bikin sel baterai kembung, BPIC udah entiin duluan. Oke, jadi ini semacam pelindung dari kebodohan kita sendiri yang kadang suka pakai charger sembarangan ya. Berguna banget. Lalu yang kedua, Kedua, mencegah pengosongan muatan berlebih, over discharge. Ini kebalikannya. Kalau baterai terkuras sampai nol absolut, sampai benar-benar kosong, itu bisa ngerusak struktur kimianya secara permanen. Nah, chip ini bakal mastiin ponsel mati secara sistematis sebelum level dayanya nyampe ke titik kritis yang bahaya itu. yang ketiga dan keempat, ini soal arus dan suhu berlebih. Ini pasti yang sering kita rasakan langsung. Tentu, mencegah arus berlebih atau overcurrent itu relevan banget di era fast charging. Pengisian daya cepat itu ibarat ngisi ember pakai selang pemadam kebakaran. Perlu ada yang ngontrol alirannya biar embernya nggak pecah. Nah, itu tugas BPIC. Iya, ya. Dan yang terakhir, mencegah suhu berlebih, over temperature. Musuh nomor satu kesehatan baterai. Anda pasti pernah ngerasain kan? Oh, sering banget. Pas main game berat sambil ngecas, ponsel bisa panas banget. Sampai nggak nyaman dipegang. Nah, disitulah sistem ini kerja paling keras. Chip BPIC ini kan nyambung sama sensor suhu. Dia bakal deteksi panas berlebih dan langsung ambil tindakan. Bisa aja dia merintahin buat ngelambatin kecepatan ngecas atau bahkan berhenti sementara sampai suhunya normal lagi. Wow. Ini pertarungan konstan antara performa dan keamanan yang terjadi di dalam ponsel Anda. Dan BPIC ini wasitnya. Jadi, ini beneran kayak punya dokter pribadi buat baterai yang mantau semua tanda vitalnya secara real time ya. Ini bukan lagi cuma soal sisa energi berapa persen, tapi lebih ke gimana kondisi kesehatanmu saat ini. Ini yang bikin baterai jadi lebih awet dan lebih aman dalam jangka panjang. Analogi yang sangat pas. Ini pergeseran paradigma. Dari sekedar ngukur kuantitas, jadi mengelola kualitas dan kesehatan. Oke, jadi si chip BPIC ini penjaga super canggih yang kerja di balik layar buat jaga kesehatan baterai. Ini bikin saya kepikiran, kalau dia yang jadi dokternya, terus siapa yang tugasnya ngasih tahu saya sebagai pengguna? Maksud saya, angka persentase di pojok kanan atas layar itu loh yang selalu kita lihat. Apa itu juga datang dari chip dokter ini? Nah, disinilah letak kecerdasan dan keunikan desainnya. Jawabannya bukan. Dan ini fakta yang paling mengejutkan mungkin dari semua ini. Loh? Untuk fungsi yang paling kelihatan sama pengguna, yaitu ikon persentase baterai, iPhone 14 Pro Max masih ngandalin sistem yang udah ada dari generasi sebelumnya. Sistem itu oleh sumber disebut sebagai gas gauge atau GG. Gas gauge. Kayak pengukur bensin di mobil. Analoginya jelas banget. Tunggu dulu. Jadi ada dua sistem yang beda. Kenapa dipisah? Kenapa nggak bikin satu chip super canggih aja yang ngerjain semuanya? Bukannya itu kedengaran lebih efisien? Pertanyaan yang sangat logis. Kelihatannya emang lebih rumit, tapi ada dua alasan utama kenapa pemisahan ini jenius. Pertama, resiliensi. Dengan misahin fungsi perlindungan, si BPIC, dari fungsi pelaporan, si gas gauge, sistem jadi lebih tangguh. Maksudnya? Dan ini skenario terburuk ya, ada masalah sama sirkuit gas gauge, chip BPIC masih bisa ngejalanin tugas vitalnya ngelindungin baterai dari kerusakan fatal. Kedua, spesialisasi. Setiap sistem fokus pada apa yang paling jago dilakukannya. Jadi si gas gauge ini tugasnya murni sebagai akuntan gitu? Presis. Fungsinya murni ngukur sisa kapasitas dan ngelaporin. Sistem ini pakai protokol komunikasi standar industri namanya I2C. Bayangin aja ini kayak jalur telepon khusus. Gas gauge bakal ngelepon IC power utama, U3300, yang isinya pusat kendali sistem atau SMC, dan bilang, lapor, kapasitas sisa 73%. Udah, itu aja tugasnya. Dia nggak peduli soal voltase, suhu, atau arus. Dia cuma seorang pelapor. Luar biasa. Jadi ada pembagian tugas yang sangat jelas. BPIC itu dokter dan satpam yang kerja di ruang mesin, mastiin semuanya aman. Sementara gas gauge itu juru bicara yang berdiri di depan dan ngasih laporan singkat ke kita. Tepat sekali. Mereka kerja secara paralel, nggak saling ganggu, justru saling melengkapi.
BPIC mastiin baterai aman dipakai, dan gas gauge ngasih tahu Anda berapa lama lagi Anda bisa pakainya. Oke, saya rasa saya udah paham gambaran besarnya. Tapi kan sumber-sumber ini penuh dengan nama sinyal dan kode komponen yang bisa bikin pusing. Coba deh kita ikuti satu jejak spesifik buat lihat betapa rumitnya jaringan ini di level mikro. Video dari Wintes Laknok itu nyebutin sebuah jalur yang lewat resistor kecil, R3702. Sebuah resistor, apa pentingnya satu komponen sekecil itu? Itu contoh yang sempurna buat nunjukin betapa detailnya sistem ini. Ingat jalur daya utama, PPBAT VCC BPIC yang kita bahas tadi? Sebagian kecil dari tegangan di jalur utama itu dicabangin dan dialirin lewat resistor R3702 ini. Oke. Skematiknya bahkan ngasih tahu nilainya yang spesifik banget, 9,53 kilo ohm. Bukan 9,5, bukan 10, tapi 9,53. Presisi itu penting. Dan setelah lewat resistor itu, saya lihat di diagram namanya berubah. Ini yang selalu menarik dari baca skematik. Nama bisa berubah cuma karena lewat satu komponen aja. Betul sekali. Nama sinyalnya berubah jadi analog PMU BAT TV Sense Field. Lupakan bagian yang rumit, fokus ke satu kata aja. Sense, artinya merasakan. Merasakan? Jalur ini secara spesifik tugasnya ngasih tahu IC power utama U3300 seberapa besar level tegangan baterai secara real time. Tegangan ini udah dihaluskan dan distabilkan sama resistor dan filter, jadi IC power bisa merasakan kondisi voltase yang akurat saat itu juga. Tunggu, jadi IC Power dapat dua jenis laporan. Satu laporan persentase dari si akuntan gas gauge, dan satu lagi laporan rasa voltase langsung dari jalur sense ini. Kenapa butuh dua-duanya? Bukannya itu kedengaran berlebihan? Itu pertanyaan kuncinya. Disinilah semua bagian nyambung. Bayangin Anda lagi nyetir mobil. Gas gauge ngasih tahu Anda sisa bensin di tangki 50%. Itu info yang berguna, tapi nggak lengkap. Oke. Jalur sense ini ibarat ngasih info tambahan, dan tekanan bahan bakar di mesin saat ini adalah 40 PSI. Dengan dua data itu, kapasitas dan tekanan, komputer mobil, dalam hal ini IC Power, bisa bikin keputusan yang jauh lebih cerdas. Contohnya kayak apa keputusan cerdas itu? Misalnya, gas gauge lapor sisa 20%. Tapi jalur sense deteksi voltase tiba-tiba anjlok pas buka aplikasi berat. IC Power bisa nyimpulin, kapasitasnya emang masih 20%, tapi sel baterainya lagi stres dan nggak stabil. Jadi dia bisa tahu kondisi real time-nya ya? Betul. Berdasarkan info itu, dia bisa mutusin buat sedikit nurunin performa prosesor atau redupin layar buat mencegah ponsel mati mendadak, meskipun persentasenya belum nol. Dia punya gambaran yang lebih lengkap. Jadi ini bukan satu jalur besar aja yang ngalirin listrik, tapi ada banyak banget jalur kecil yang terspesialisasi, masing-masing dengan tugas uniknya sendiri. Ada yang melindungi, ada yang ngelaporin persentase, ada yang merasakan voltase. Ini bener-bener kayak sistem saraf yang sangat kompleks, cuma buat sebuah baterai. Dan setiap jalur, setiap komponen, sampai resistor terkecil dengan nilai 9,53 kilo ohm itu punya peran yang udah diperhitungkan dengan matang. Nggak ada yang sia-sia dalam desain selumit ini. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa artinya? Dari penelusuran kita terhadap skematik dan video teknis ini, saya lihat beberapa hal penting. Pertama, jelas banget iPhone 14 Pro Max bawa lompatan besar dalam manajemen daya dengan ngenalin chip penjendung baterai khusus, CU4200 BPIC itu. Kedua, dan ini yang paling krusial, chip ini ngasih lapisan perlindungan yang jauh lebih canggih dan proaktif. Dia nggak cuma lihat output, tapi monitor langsung kesehatan jantung sel baterai lewat pin-pin khusus itu. Dan ketiga, yang menurut saya paling cerdas, sistem super canggih ini nggak ngebuang sistem lama yang masih bagus. Dia kerja barengan sama sistem gas gauge yang udah teruji buat ngelaporin persentase baterai. Perpaduan sempurna antara inovasi radikal dan efisiensi. Kalau kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, ini nunjukin sebuah filosofi desain yang matang. Fokusnya nggak lagi cuma pada performa mentah, seberapa cepat prosesornya, seberapa besar baterainya, tapi juga pada umur panjang dan keamanan komponen paling vital di perangkat kita. Baterai kan, secara alami, komponen yang paling rentan terhadap degradasi seiring waktu. Pendekatan ini adalah cara yang sangat proaktif buat mengelola kelemahan inheren tersebut.
Dengan kata lain, inovasinya bukan lagi sekedar masukin baterai sebesar mungkin ke dalam bodi ponsel, tapi lebih ke bikin baterai yang ada bekerja lebih cerdas, lebih aman, dan pada akhirnya bertahan lebih lama. Dan buat pengguna, dalam jangka panjang, inovasi semacam itu mungkin jauh lebih berharga daripada sekedar tambahan beberapa menit waktu pakai saat ponsel masih baru. Sekarang sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Sumber kita, video dari Wintes Laknawok, nyebutin kalau chip BPIC ini bukan barang baru di 14 Pro. Ternyata dia udah mulai debutnya di 13 Pro Max dan terus dilanjutin di 15 Pro Max. Ini nunjukin sebuah tren. Ini memunculkan sebuah pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Seiring perangkat kita jadi makin kuat dan boros daya, mungkinkah masa depan inovasi baterai nggak cuma terletak pada penemuan kimia baru atau kapasitas yang lebih besar, tapi justru pada chip-chip penjaga cerdas tak kasat mata yang mengelolanya dengan sangat presisi? Sistem tersembunyi apalagi yang bekerja tanpa henti di dalam gawai yang sedang Anda genggam sekarang, yang bertugas melindunginya dari dirinya sendiri, setiap detik, setiap saat? Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin baterai iPhone 14 Pro itu beda? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasianya dengan ngintip langsung ke skema dayanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari hal sepele, yaitu perubahan nama. Terus kita kenalan sama si penjaga baru. Ngikutin aliran listriknya kemana aja, coba ngertiin bahasa rahasia si baterai, dan terakhir, kita lihat gimana semua ini bikin iPhone Anda jadi lebih terlindungi. Semuanya itu berawal dari sini. Sebuah perubahan nama yang mungkin kelihatannya sepele banget, tapi percaya deh, ini adalah petunjuk besar tentang sebuah teknologi baru di dalamnya. Coba deh lihat perbedaannya. Di iPhone 14 yang biasa, namanya PPVTC BET. Simple, tapi di model Pro, jadi panjang. PP, BET, VCC, BPIC. Cuma nama doang kan? Tunggu dulu. Jadi, kenapa dibikin ribet begini? Nah, ini bukan soal biar kelihatan keren loh. Perubahan ini tuh nandain ada pergeseran yang fundamental banget dalam cara iPhone Pro ngelindungin komponen paling pentingnya, yaitu baterai. Jadi, apa dong artinya nama baru itu? Jawabannya ada di sebuah komponen yang sama sekali baru yang cuma bisa Anda temukan di model-model Pro. Dan inilah dia bintang utamanya, chip U4200. Nah, nama resminya ini, disinilah semua kuncinya terungkap. Ingat kan nama yang panjang tadi? Nah, bagian BPIC itu singkatan dari Battery Protection Integrated Circuit. Gampangnya, ini tuh kayak bodyguard super canggih yang khusus ditugasin buat jagain baterai. Oke, sekarang ayo kita lihat skemanya langsung. Kita bakal telusuri gimana si chip BPIC ini jadi semacam gerbang tol pertama buat listrik dari baterai. Perjalanan listriknya dimulai dari sini, dari konektor baterai. Lihat deh jalur merah tebal ini. Ini ibaratnya jalan tol utama buat aliran listriknya. Nah, tapi lihat nih, beda sama model-model lama. Listriknya nggak langsung nyebar kemana-mana. Pemberhentian wajib pertamanya itu ya si penjaga baru kita, U4200 BPC. Anggap aja ini pos satpam pertama yang super ketat. Baru deh, setelah lolos dari pemeriksaan di pos BPIC ini, daya yang aman diizinkan lanjut buat disalurin ke komponen-komponen penting lainnya. Dan tujuan akhirnya, ya ke unit manajemen daya utama, atau biasa kita sebut PMU. PMU ini ibarat otaknya lah, yang ngatur jatah listrik buat semua bagian ponsel. Tapi, ternyata ceritanya nggak cuma soal aliran listrik. Yang lebih keren lagi, sistem baru ini soal komunikasi. Yap, baterainya sekarang bisa ngobrol dengan cara yang jauh lebih pintar. Sistem yang lama sih udah bisa ngobrol juga lewat protokol yang namanya gas gauge. Namanya pas banget kan? Fungsinya ya persis kayak indikator bensin di mobil, cuma ngasih tahu sisa baterai berapa persen. Nah, disinilah iPhone 14 Pro beda. Dia punya jalur komunikasi ekstra. Ada 2 jalur nata baru yang jauh lebih canggih, yang ngobrolnya langsung ke si bodyguard-nya, si BPIC. Ini dia jalur-jalurnya, jalur sensor positif dan negatif. Ini tuh kayak dokter yang nempelin stetoskop langsung ke jantungnya baterai. Jadi si BPIC bisa ngecek kesehatan baterai sampai ke level selnya, bukan cuma lihat presentasi dari luar. Oke, jadi ada chip baru, jalur baru, komunikasi canggih. Terus, apa untungnya buat kita yang pakai ponselnya sehari-hari? Singkatnya gini, semua kerumitan itu menciptakan sistem perlindungan yang berlapis-lapis, yang jauh lebih cerdas dan cepat tanggap buat baterai kita. Dan ini dia 4 pilar perlindungannya.
BPIC ini didesain buat mencegah 4 musuh utama baterai. Tegangan yang ketinggian pas ngecharge, baterai yang terlalu kosong sampai rusak, arus listrik yang kegedean, sampai suhu yang kelewat panas. Intinya, semua ini demi bikin baterai lebih awet dan aman. Oh iya, dan ini bukan cuma buat iPhone 14 Pro aja loh. Ternyata Apple udah mulai nerapin sistem perlindungan canggih ini di seluruh lini Pro-nya. Ini nunjukin kalau ini emang evolusi desain yang mereka rencanain buat ningkatin keamanan. Ini jadi bikin kita mikir ya, seiring HP kita makin canggih, makin kencang, baterainya makin gede, kira-kira teknologi perlindungan macam apa lagi ya yang bakal dibutuhkan di masa depan? Apa ya langkah evolusi berikutnya?